Oke, puji Tuhan, kita mau belajar bersama-sama saat ini, ya. Saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari terakhir ini, sungguh-sungguh hal yang gak pernah terpikir oleh siapapun juga. Bayangkan, bayangkan semua agama di dunia, mengalami perubahan yang sangat aneh gara-gara COVID-19. Saya punya grup dan sebagian besar itu saudara-saudara dari agama lain. Ya, campur. Ya, tapi yang paling banyak Muslim. Kami tapi moderat, ya. Nah, saudara, waktu hari raya haji, ya, bulan Juni yang lalu, itu terjadi diskusi yang sangat hebat. Saya juga baru menyadari dalam kelompok itu. Nah, akhirnya terjadi begini dalam diskusi itu. Kira-kira kalau ada salah seorang mufti, seorang imam besar, seorang tokoh yang sangat disegani dan dihormati, itu memberi fatwa, ini diskusi saudara, memberi fatwa bahwa berhaji tahun ini ditiadakan. Nah, diskusinya saling menjawab. Kira-kira nurut enggak orang-orang Muslim ini? Jawabannya tidak akan ada yang menurut. Enak aja acara tahunan bisa ditiadakan. Saudara, ternyata yang bisa, maaf saya berkata, merubah total kehidupan umat manusia di dunia ini, gak cuma umat beragama, COVID-19. Betul tidak? Maka itu ada istilah new normal. Nah, termasuk gereja, maafkan saya. Semua kita tidak setuju dengan COVID-19 karena ngeri. Yang meninggal sudah berapa banyak. Hamba-hamba Tuhan yang sangat kita butuhkan dipakai Tuhan meninggal juga. Tapi mau tidak mau kita harus setuju bahwa COVID-19 ini merubah pola hidup kita. Coba pola hidup gereja yang tadinya pusatnya adalah mimbar, pusatnya adalah stage panggung, pusatnya adalah lampu, maaf. Sekarang entah sampai kapan kita tidak tahu. Berubah. Nah, ayo kita ikuti arah perubahan ini. Roh Kudus mau kemana membawa kita? Hidup pelayanan, semua kita sadar model pelayanan berubah total, model ibadah berubah total. Yang tadinya dilihat orang kita bisa begitu rohani kelihatannya, tapi dengan COVID kita ibadah di depan laptop, di depan HP. Bayangkan. Maaf ya, saya cuma cerita saja. Sebelum COVID, rata-rata kita para pelayan, rata-rata kita ya, nggak semua, rata-rata yang di kota-kota besar. Kalau sudah Jumat sore ke Jumat malam, kita-kita ini yang harus ada di panggung kalau minggu, sudah sibuk. Di antara kesibukan kita sebelum COVID, kalau Jumat sore ke Jumat malam adalah baju apa yang kita mau pakai. Betul tidak? Sudah sibuk, sudah Jumat. Mau pakai baju apa, seragam apa? Untuk musik, untuk istri pendeta. Maaf, saya guyon sesama rekan hamba Tuhan. Baru tahun ini, nggak cuma yang Islam, Mekah tertutup. Baru tahun ini. Saudara, Natal. Tidak ada yang sibuk seragam kor, seragam paduan suara. Nggak ada yang sibuk dengan seragam ini, seragam itu. Tidak ada yang sibuk dengan Natal sekolah minggu. Tidak ada.
Bayangkan saudara, ada apa ini? Saya bisa menjawab, Roh Kudus sedang membelokkan jalur perjalanan gereja. Mau tidak mau kita harus ikut alur dan gerakan Roh Kudus untuk kembali kepada gereja Kisah Para Rasul. Apa itu? Gereja di rumah, bukan gereja di gedung. Nah, apa itu gereja di rumah? Gereja penginjilan, gereja misi. 28 pasal Kisah Para Rasul harus kita hidupi. Karena sekarang semuanya di rumah. Work from home, semuanya di rumah. Kerja di rumah, sekolah minggu di rumah, belajar di rumah. Belajar sekolah itu. Kampus-kampus besar tutup, mubasir. Semuanya kembali pakai online. Belajar di rumah semuanya. Bahkan saudara, ada revolusi besar dalam hidup seluruh pernikahan, seluruh keluarga di dunia. Bukan cuma Andre yang bergerak di bidang turis, yang gak ada kerja Andre. Kami hamba-hamba Tuhan ini juga. Bayangkan. Nah, keluarga-keluarga lihat. Kan cuma ada satu di antara dua. Makin harmonis. Karena kan bukan cuma 24 jam penuh sehari. Suami istri bersama-sama bulan. Berbulan-bulan suami istri di rumah. Belum pernah bukan dalam sejarah manusia. Nah, maka itu untuk keluarga pun, untuk pernikahan ada dua jalur. Makin harmonis atau makin berantakan. Habis setiap hari ketemu, apalagi kalau rumahnya kecil, makin kelihatan aslinya itu. Yang selama menikah gak pernah tahu. Betul tidak saudara? Betul-betul COVID-19 ini merubah. Orang bisnis pun berubah. Aduh, ngeri. Oke, kita gak usah bicara yang lain, bicara gereja. Jadi mau tidak mau dengan COVID-19, gereja dalam tanda kutip dipaksa untuk masukkan kembali kepada gereja Kisah Para Rasul, yaitu di rumah. Dan di rumah itulah Injil itu bergerak luar biasa. Dan maafkan saya kalau saya harus berkata ini. Uang gereja yang seharusnya 90 sekian persen untuk misi, untuk penginjilan. Tapi sebelum COVID, uang gereja 90% lebih untuk maintenance, untuk perawatan, AC, alat musik, renovasi, habis. Nah sekarang, ayo mau tidak mau, kita menggunakan seluruh waktu gereja, uang gereja, ide gereja, tenaga gereja, semuanya digunakan untuk menghidupi gereja Kisah Para Rasul. Semua pasti berkata setuju, amin. Di dalam masa seperti ini, di saat seperti ini saudara, perhatikan baik-baik. Di saat seperti ini, waktu yang paling baik kita bertemu, ya sebanyak mungkin orang, ya bertemu, kita mempunyai banyak waktu, kenal tetangga, betul tidak? Wih, luar biasa saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita kembali kepada gereja Kisah Para Rasul. Karena gereja ada di rumah. Dengan COVID-19 kita dipaksa, dalam tanda kutipnya. Dan ini sungguh luar biasa. Kita menjadi saksi yang hidup. Jelas ya? Oke. Kita baca ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, ini yang kita mau kerjakan. Ya, untuk hidup dan menghidupi
firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki. Nah saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya katakan, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. Satu-satunya loh. Enggak ada di ayat lain tentang apa itu kehendak Tuhan kecuali 1 Timotius 2 ayat yang keempat ini. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Beda. Diselamatkan, bukan dikristenkan. Nanti kita akan belajar apa bedanya diselamatkan dan dikristenkan. Diselamatkan untuk apa? Masih ayat 4. Untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Maka itu yang masih sering doa puasa, cari kehendak Tuhan. Maaf, ini intermezzo. Yang masih sering doa puasa untuk cari kehendak Tuhan. Hari ini gak usah puasa lagi. Sudah tahu kok, sudah jelas apa itu kehendak Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4. Yaitu, ayo kita rame-rame menyelamatkan semua orang di dunia. Keren loh ayat itu. Nah, kegagalan gereja sibuk mengkristenkan orang. Maaf ya, saya kalau berkata saya nggak mau pakai basa basi jaim, tidak. Maafkan saya. Saya akan bicara tegas. Inilah kesalahan para misionaris dari Eropa dulu. Ya, mengkristenkan orang, bukan menyelamatkan orang. Apa bedanya? Mengkristenkan orang itu untuk menambah dana misi. Loh, kok bisa? Begini secara misi, secara pajak. Para misionaris zaman itu tidak akan mendapat bantuan uang dari Eropa kalau para misionaris tidak menyetorkan jumlah baptisan. Jadi makin banyak jumlah baptisan, makin banyak uang yang datang. Maka itu faktanya 100% orang Kristen di daerah Kristen. Saya ulangi, orang Kristen di daerah Kristen. Saya tinggal di Papua, tahu sekali. Lihat mulai Papua, Maluku, NTT, ya, Sulawesi Utara, Sangir, Minahasa, Toraja, maaf. Lihat daerah-daerah Kristen di Pulau Jawa. Lalu naik ke Kalimantan, lalu ke Sumatera. Lihat Batak, Nias, Mentawai, maaf. 100% daerah Kristen itu daerah miskin, daerah mistik, perdukunannya, adat istiadatnya sangat tinggi dijunjung, lebih tinggi daripada firman. Saudara, ini fakta. Karena hanya mengejar mengkristenkan orang. Nah, kalau zaman sekarang sebelum Covid ya, gereja harus menambah jumlah anggota karena untuk bayar kredit. Masa pendetanya nanggung kredit gedung yang megah, yang mewah? Maaf. Menjadikan orang Kristen supaya anggota Kristennya tambah, uang persembahannya tambah, maka gereja bisa beli ini, bisa beli itu, dan akhirnya antar gereja saling saingan. Bukan saingan mencari jiwa, tapi saingan untuk megah dan gagah-gagahan. Maaf. Sama, tidak beda. Puji Tuhan adanya Covid ini, semua kita berubah. Nah, kalau menyelamatkan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, itu arti diselamatkan
Hebat firman Tuhan ini. Arti diselamatkan itu mengembalikan manusia yang berdosa ini kembali kepada posisi pertama kali manusia diciptakan. Mana ayatnya? Kejadian 1:26. Nah, pada mula pertama manusia dijadikan menurut Kejadian 1:26 supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan untuk berkuasa. Nah, karena jatuh ke dalam dosa, maka kita yang seharusnya serupa dan segambar dengan Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan setan. Nah, tugas kita dengan amanat agung penginjilan untuk mengembalikan posisi manusia berdosa kembali kepada posisi manusia yang pertama kali dijadikan. Nah, itu tugas kita. Terus bagaimana caranya? Maafkan. Saudara, saya bicara misi tidak bicara tentang teori, ya. Teori ini, teori itu. Oh, kalau teori misi ada banyak buku-bukunya, ya. Ayo, mau pakai kampus Crusade? Ayo, mau pakai penginjilan Armenia? Mau pakai doktrin Calvin? Oh, ada banyak. Saya nggak bisa sebut. Nah, saya nggak bicara tentang itu. Kita hari ini mau melihat misi dari Alkitab. Bukan kata doktrin, pendapat, pengalaman, tidak. Dari Alkitab. Saya ringkas. Hanya 2. Kenapa kita harus misi? Lagi sekali, bukan untuk mengkristenkan orang, bukan untuk menambah jumlah anggota gereja tambah banyak, tidak sama sekali. Ada 2 yang kita mau melihat. Ya, yang pertama, kenapa misi ini? Yohanes 3:16. Semua kita pasti hafal. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Itu Yohanes 3:16. Nah, saudara, saya nggak akan lupa. Itu betul-betul pewahyuan yang luar biasa. 27 Desember 1983. Jadi berapa puluh tahun yang lalu. Saya ada di Jerman. Ya, sedang retreat di sebuah kota kecil namanya Schwerte. Ya, di Jerman bagian tengah. Besok itu hari perjamuan kudus, tugas saya. Ada 5 pendeta waktu itu, ya. Nah, saya lagi mempersiapkan untuk besok. Tiba-tiba Roh Kudus itu ingatkan. Daniel, kamu kan sudah hafal Yohanes 3:16. Ya Tuhan. Sekarang kamu belajar 1 Yohanes 3:16. Saya kok nggak nyambung. Ditulis oleh rasul yang sama. Rasul Yohanes. Di angka pasal yang sama. Para bapak-bapak gereja menuliskan angka pasal yang sama. Yaitu pasal 3. Di angka ayat yang sama. Ayat 16. Tapi satu Injil. Yang satunya surat. Ada apa? Begitu saya buka Yohanes 1. Yohanes 3:16. Saya nggak cuma kaget, syok, saya menangis. Oh iya. 1 Yohanes 3:16, saudara buka. Dan inilah kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Bahwa dia telah mati untuk kita. Puji Tuhan. Jadi, nah ini lanjutannya. 1 Yohanes 3:16. Jadi, kita pun wajib loh. Saudara baca bahasa Inggrisnya auto, bukan must, auto. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Wih, ini luar biasa. Saya berubah total sejak hari itu. Penginjilan itu mutlak. Ya, jadi jelas sekali. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus.
yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, itu Yohanes 3:16. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi untuk orang-orang yang belum tahu siapa Yesus, kita wajib mati untuk mereka. Tidak boleh minta Yesus Tuhan lagi mati. Tidak. Kita yang mati. Nah, ini yang pertama. Nah, sisa dari manusia yang belum diselamatkan ini, itu bukan tugas Tuhan Yesus lagi, tapi itu tugas kita. Matius 24 ayat 14. Ya, Matius 24 ayat 14. Ini tugas kita untuk mengalami 1 Yohanes 3:16. Untuk apa? Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, begini yang saya temukan. Berapa puluh tahun yang lalu, saya itu pernah diskusi ya dengan Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, jangan aneh-aneh. Apanya yang aneh? Dia kan minta saudara dan saya sebagai murid-muridnya, sebagai gereja, tunggu kedatanganku. Betul? Sambil berjaga-jaga dan berdoa. Tapi yang kita tunggu itu nggak pernah tahu kapan datang. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, untuk waktu dan saatnya anak saja nggak tahu. Nah, saya bilang begini, Tuhan, jangan guyon. Tuhan menyuruh kami menunggu kedatanganmu, tapi Tuhan nggak tahu kapan datang. Ayo, ini ilustrasinya. Suatu hari ada sahabat saudara telepon, aku mau datang. Wih, seneng dong, sahabat kok. Pasti kita tanya, kapan? Nah, kalau dia jawab gini, nggak tahu, pokoknya kamu tunggu ya, aku pasti datang. Jujur, nunggu atau tidak? Ya nggak mau nunggu dong. Yang janji datang aja nggak tahu kapan. Nah, gara-gara pertanyaan itu, saudara, saya mulai diskusi. Lalu kenapa? Wih, saudara, saya kaget. Menurut Matius 24 ayat 14, ternyata kesudahnya, lihat kembali kalimat terakhir, sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Loh, jadi kesudahnya waktu itu dia datang, ternyata bukan tergantung dia, tergantung kita murid-muridnya. Yaitu kalau saudara dan saya memberitakan Injil kerajaan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Ya ampun. Jadi tergantung kita. 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3. Ayat 11 dan 12. Lihat ini, 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Ya. Saudara, ayo kita melihat firman ini. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa kamu? Yaitu kamu, kita, saudara dan saya, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Wih, saya kaget. Jadi gereja
murid-murid Tuhan Yesus, kita ini bukan hanya sekelompok orang yang dipanggil dan dipilih untuk menantikan dia datang, tetapi saudara dan saya adalah orang pilihan yang seharusnya mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. Saudara dengar kalimat. Kalau dia minta kita nggak cuma menantikan, tapi mempercepat. Kita harus sadar. Berarti kita bisa memperlambat nggak hari itu? Jawabannya bisa. Wih, saudara, saya betul-betul baru tahu, pantas Yesus sendiri nggak pernah tahu kapan dia datang. Karena kedatangannya tergantung kita. Nah, salah satu cara mempercepat kedatangannya dengan ayo kita rame-rame ada di ladang misi, masuk mempercepat proses kedatangan Tuhan Yesus dengan serius memberitakan Injil kerajaan itu. Nah, ini hal yang pertama, bahwa dia sangat memerlukan kita untuk ada di ladang misi. Cepat datang. Nah, setelah kita tahu kita yang mempercepat, ternyata dengan sadar sesadar-sadarnya, saudara dan saya adalah sekelompok orang yang memperlambat kedatangan hari Tuhan itu. Terus gimana? Ini yang pertama ya. Ayo kita mulai serius. Hal kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Nah, ini beban Tuhan yang luar biasa. Ya, terima kasih Bagus Haryadi, ingat lagu yang saya paling suka. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani. Itu lagu yang luar biasa. Kita buka kitab Roma pasal 11. Roma pasal 11. Maka itu enggak main-main dengan misi ini, saudara. Roma 11 ayat yang ke-25. Roma 11 25. Puji Tuhan, dari Alabama hadir ya. Roma 11 ayat 25. Judulnya penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Saudara perhatikan. Jadi kita nggak boleh sombong, sok ngerti, sok pandai. Sebab saudara-saudara, supaya kamu gereja, kamu murid-murid Tuhan Yesus, jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Wow, ada rahasia. Dan Tuhan mau supaya gerejanya, yaitu kita, murid-muridnya, yaitu kita, tahu apa? Tahu rahasia ini. Apa itu? Kalau kita nggak bisa tahu rahasia ini, maka dengan sendirinya kita orang sombong dan sok di hadapan Tuhan. Dan ingat Yakobus 4, yang ditentang oleh Tuhan adalah orang congkak. Maka takut kita kalau sampai kena ini. Saudara perhatikan baik-baik. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati. Tapi ada batasnya. Sampai, teliti kata ini. Ya, sampai kapan? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara, ini gak main-main. Nah, lebih mudah saya pakai kata kuota.
Tahu ya kata kuota? Kuota itu sebuah angka yang sudah ditentukan di dalam dunia bisnis, dalam dunia import ekspor, ya dalam urusan apa saja ada kuota. Istilahnya sebuah batasan. Saudara, ini mengherankan saya. Saya mendapat rahasia ini tahun 82 waktu saya di Bedugul di Bali. Mimpin retreat dari gereja Bethel Angels penuh di Jalan Blimbing nomor 26 Denpasar. Saya nggak tahu gereja itu masih ada atau tidak sekarang, karena setelah gembalanya meninggal saya nggak dengar kabar lagi. Waktu saya mempersiapkan firman untuk mau berbagi, tiba-tiba ayat ini muncul. Melihat saudara kita orang Bali lalu lalang dengan semua sesaji untuk mereka melakukan ritual agama mereka, timbul belas kasihan yang kuat. Wih, saya kaget. Ada kuota. Saya ulangi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, agar aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, jadi ada kuota yang saudara dan saya harus penuhi. Supaya kalau kuota itu tercapai, maka keselamatan bagi Israel itu terjadi. Saya lompat ke ayat yang ke-28. Waduh, ngeri sekali. Mengenai Injil. Ya, mereka adalah seteru Tuhan. Oleh karena kamu. Lah, ini saya kaget. Loh, urusannya apa? Ini, saudara harus perhatikan. Mengenai Injil, orang-orang Yahudi itu seteru. Saudara, Tuhan gak bilang cuma musuh, bukan enemy, tapi seteru. Itu lebih jahat dari musuh. Gara-gara kita. Maaf ya. Pertama saya belajar ini waktu di Bedugul, saya tersinggung. Loh, kok gara-gara saya Tuhan? Urusannya apa? Betul tidak? Tapi setelah Roh Kudus bukakan, saya bertobat. Saya bertobat. Saya ulangi. Mengenai Injil, mereka itu adalah seteru. Seteru Tuhan oleh karena kita. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Nah, bagi yang belum tahu rahasia ini, ayo kita belajar. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti rahasia ini. Saya punya ilustrasi. Ya, waktu di Bedugul itu, Roh Kudus memberi saya ilustrasi yang luar biasa indah. Ada satu keluarga konglomerat. Ya, konglomerat. Berarti enggak kaya raya saja, super kaya. Punya anak tunggal. Berarti hak waris seluruh kekayaan keluarga ini ya jatuh kepada anak tunggal. Tapi anak tunggal ini murtad, melarikan diri dari orang tuanya, menolak. Nah, orang tua kaya ini sedih. Mau diapakan kekayaan sebanyak ini? Anak kami yang cuma satu lari. Ini Roh Kudus memberi saya ilustrasi ini, saudara, saya kagum. Dengarkan. Lalu orang kaya konglomerat ini punya banyak tetangga di sekitar rumahnya, di sekitar perusahaan-perusahaannya, pabrik-pabriknya ada banyak. Lalu
Orang tua kaya yang sedih hatinya karena anak satu-satunya lari. Mereka panggil tetangga, anak tetangga, ayo kesini. Dia bagikan hartanya itu. Sebanyak itu dibagikan, gak habis-habis. Sampai suatu hari kita yang adalah anak-anak tetangga itu dipanggil. Kamu tahu ya, kenapa kami bagi-bagi harta ini? Karena anak kami yang cuma satu nggak mau. Boleh nggak kami minta tolong ke kamu? Apa? Ya wajar dong, harus mau bukan? Begini ya, carikan teman-temanmu yang lain, cari. Ajak ke sini untuk menikmati apa yang kamu ini telah nikmati. Ayo cari. Nah, kalau kuotanya sudah tercapai, kamu yang anak-anak tetangga ini yang sudah mendapat bagian dari keluarga kaya ini, kalau jumlah sudah terpenuhi kuotanya, anakku itu baru bisa aku selamatkan. Saya nangis, saudara. Oh ya, ini misi. Bukan mengkristenkan orang. Bukan menambahi jumlah anggota gereja supaya uang persembahan masuk banyak. Maaf. Supaya anak kesayanganku yang gara-gara Injil dia jadi seteruku oleh karena kamu. Ngerti enggak? Tapi kalau karena nenek moyang, dia itu anakku, kekasihku, anak kesayanganku. Mudah-mudahan saudara semua yang belum pernah dengar rahasia Roma 11 ini, saudara mulai sadar. Maka itu sejak tahun 82 itu saya terus bergerak di bidang misi. Oh, terima kasih Bapak. Jadi cara kita membalas keselamatan gratis, carikan yang senasib dengan kita untuk dijadikan anak-anak kesayangan Papa. Nah, begitu kuota terpenuhi, baru Papa yang penuh kasih, penuh rahmat, itu bisa menyelamatkan anak kandungnya tadi. Saudara, sekarang caranya bagaimana? Untuk bermisi. Ingat loh, tema kita nggak main-main. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau kesempatan ini lewat, saya nggak tahu mau jadi apa ya. Maka itu ayo kita serius. Maaf, kalau saudara tanya saya, kapan terakhir saya menyelamatkan orang yang belum percaya? Bulan Oktober yang kemarin. Tanggal 14 Oktober. Ada 3 orang yang bukan Kristen. Saya berkati mereka. Saya ajak mereka untuk hidup. Saya beri tumpangan. Saya beri pekerjaan. Saya biayai. Nah, jadi untuk misi, ya, orang pelit tidak mungkin bisa. Maaf, jangan tersinggung. Orang pelit, orang egois, jangan, istilah Jawa, jangan cawe-cawe misi. Percuma, gak bisa. Misi itu penuh pengorbanan. Oke, saya berikan caranya bagaimana. Dengar, ingat, detik-detik terakhir sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini. Penekanannya cuma satu. Kamu adalah saksiku.
Beritakan Injil itu ke seluruh dunia. Dan seterusnya perintah. Nah, saya akan menitik beratkan kata saksi. Bukan berkhotbah. Bukan. Kau, ya tadi ada saudara dari Pekanbaru baru kontak. Setengah jam sebelum kita mulai zoom in. Ya mudah-mudahan kamu ada ikut dengar. Nah, menjadi saksi. Bukan berkhotbah. Maaf. Setan menyelewengkan gereja terlalu jauh. Maka itu gereja berlomba-lomba buka sekolah teologi. Nah, itu untuk orang berkhotbah. Kalau mau berkhotbah harus belajar sekolah. Tapi nggak diperintahkan di Alkitab kita disuruh jadi pengkhotbah. Maaf. Penekanannya kita ini jadi saksi. Nah, kalau menjadi saksi itu tidak perlu sekolah. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami, yang dilihat, yang didengar. Selesai. Tolong ya, ingat. Yang belum tahu supaya tahu. Penginjil pertama di dunia itu bukan Filipus, bukan Tuhan Yesus, bukan Paulus. Penginjil pertama itu pelacur. Ih, kok enggak enak betul? Serius. Yohanes 4 ayat 39. Itulah penginjil pertama di dunia. Ditulis jelas. Dan banyak orang dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Saya ulangi. Banyak orang Samaria dari kota itu, banyak loh saudara, telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Tolong gereja, jangan menambah yang gak tertulis. Jangan paksa-paksa orang untuk sekolah teologi, jangan. Maaf ya saudara, saya harus ngomong. Tolong dicatat supaya saudara tahu. Saya memberi perbedaan yang aneh. Jelas. Antara Injil dengan narkoba. Tolong perhatikan. Antara Injil dengan narkoba. Ya, ini pertanyaan konyol loh. Tapi kita harus tahu. Antara Injil dengan narkoba. Mana yang lebih laku keras? Pertanyaannya gak enak ya. Tapi harus tahu. Ya jelas narkoba. Nah, ada yang jawab. Dari Belanda ini Ibu Agatha. Narkoba. Anak saya Pugu. Narkoba. Lebih laku. Saya mau berikan 4 hal. Baik untuk narkoba, baik untuk Injil. 4 hal. 1. Mana yang pakai iklan? Narkoba atau Injil? Yang pakai iklan. Ayo jujur. Injil, betul Pugu. Narkoba pakai iklan. Ketangkap. Oke? Injil pakai iklan. Lihat itu kalau di KKR. Ada penginjilan pakai brosur, pakai spanduk, pakai baliho. Antar gereja saling saingan. Narkoba nggak pakai. Tapi yang lebih laku, kenapa narkoba yang nggak pakai iklan? 2. Mana yang gratis dan mana yang mahal? Ayo tolong jawab. Betul, Agatha, narkoba malah sembunyi-sembunyi jual. Ayo, yang kedua ini pikirkan. Mana yang gratis, mana yang mahal? Jelas Injil yang gratis. Narkoba itu mahal, saudara. Betul? Perhatikan. Kenapa
yang mahal bisa lebih laku daripada yang gratis. Lanjut dulu, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Dampak, efek, impact-nya antara narkoba dengan Injil. Dampaknya, impact-nya. Saudara tahu nggak? Injil itu impact-nya wow. Menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, mengampuni orang, memulihkan orang, melepaskan orang, memberi orang sukacita, damai, sejahtera, bahagia. Sehebat itu gratis. Tapi tidak laku. Narkoba itu mahal. Efeknya merusak hidup, menghancurkan masa depan. Terima kasih Wilson, kamu ikut. Ajak Wayu, ya, ajak Randy untuk dengar. Ini saya sebut itu yang dari agama lain ini. Narkoba itu dampaknya ngeri, merusak, menghancurkan, meruntuhkan karier. Ini semuanya. Dan mati ujungnya. Injil ujungnya hidup. Lagi sekali, kenapa yang dampaknya mengerikan ini bisa lebih laku daripada yang dampaknya begitu hebat? Tuhan tolong kami, ampun. Yang keempat, maaf ya, setelah saya jelaskan yang keempat, lalu saya keluarkan sebuah kalimat yang gak disukai oleh banyak gereja. Tapi saya akan tetap ngomong. Gak peduli. Karena memang ini salah. Yang keempat. Setan demi misinya untuk menghancurkan seluruh manusia di dalam dunia. Setan punya misi toh? Dosa punya misi. Ayo tolong jawab. Ini penting. Gereja punya misi supaya Injil sampai ke seluruh dunia. Tolong siapkan tulisan yang di Zoom, di WA, di IG, dan di Facebook, yang di Instagram. Tolong siapkan tulisan. Dengar. Antara setan dengan misi dosanya, antara gereja dengan misi Injilnya. Siapa yang punya sekolah? Ngerti pertanyaan saya? Ayo, siapa yang punya sekolah? Ayo, setan atau gereja? Cepat jawab. Gereja yang punya sekolah. Betul, gereja. Mahal-mahal lagi bayarnya. STT, betul. Nah, setan itu gak punya sekolahan. Kenapa yang punya sekolahan lebih goblok-blok daripada yang gak punya sekolahan? Maka itu tutuplah semua sekolah Alkitab dan semua sekolah teologi. Buang waktu dan buang duit. Maaf saya berkata. Kalau masih ada yang tersinggung, itu orangnya harus bertobat. Percuma membawa orang masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab. Percuma. Gak ada hasil. Setan saja gak punya sekolah bisa sukses. Maaf ya saudara. Saya marah sebabnya. Kok bisa? Di mana kegoblokan gereja yang gak habis-habis ini? Harus berubah, saudara. Ngeri. Saya pernah tanya, tapi sudah lama sekali. 2003. Ya. Ternyata di Indonesia ini ada lebih dari 600 sinode. Hah? 600. Banyak yang kecil-kecil, besar. Nama gereja. Masing-masing punya sekolah teologi. Saya kecilkan 300 saja. Yang punya sekolah teologi. Pertanyaannya, saya pernah data secara acak. Kalau saya berikan angka
20 mahasiswa tingkat terakhir di semua sekolah teologi yang 300 itu jumlahnya. Saudara tahu? Setahun gereja di Indonesia mencetak berapa teolog? Berapa pendeta? Cepat jawab. 300 kali 20. Berapa itu? Bukan 600. Ya, 6.000. Itu yang 20, yang kalau sekolah mahasiswa tingkat terakhirnya 20. Lah ada yang lebih loh. Pertanyaannya, 6.000 pendeta ini kemana semua? Setiap tahun gereja Indonesia melahirkan 6.000 teolog, sarjana teologi. Kemana semua ini orang? Injil nggak sampai-sampai. Narkoba bisa begitu hebat. Maka jawabannya, kita yang salah. Maka itu ayo kita kembali kepada pola Alkitab. Menjadi saksi dan ngajak orang ke rumah, bukan mengajak orang ke gedung gereja untuk kebaktian. Sekarang saya nggak bisa. Terus terang ya saudara, saya nggak pernah berdoa supaya COVID-19 cepat pergi. Enggak. Biarin aja lah. Karena kita dimurnikan. Penginjilan kita lebih gampang lewat hari-hari ini. Karena ketemu orang. Serius. Maaf yang tersinggung. Nah, gimana cara yang mudah? Lihat ya. Kita buka Wahyu pasal yang ke-5. Ayat yang ke-10. Ya. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Saya itu sangat yakin, sangat mudah untuk bersaksi. Ya, Wahyu 5 ayat yang ke-10. Maaf, ayat 9. Maaf, ayat 9 saya salah. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Maaf. Ya. Saya baca. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Ya. Apa? Maaf, ini HP papa ganti. Ya, jadi nggak bisa dibuat panorama, jadi nggak kebaca tulisannya kecil-kecil, maaf ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak, Yesus Tuhan layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli, ya, engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dan tiap-tiap bangsa. Saudara perhatikan, telah dibeli. Dan kalau kita pakai 1 Timotius 6 ayat yang ke-19-20, harganya telah lunas dibayar. Saya mau baca, ada komen bagus di Facebook. Gereja yang 600 sinode harus berubah agar tak ada kebodohan. Yang punya STT 300 gereja, melahirkan sarjana teologi 6.000 orang per tahun. Injil gak tersebar, narkoba menyebar. Ada yang salah, betul. Ampuni kami Tuhan. Nah perhatikan. Menurut Wahyu 5 ayat 9, menginjil atau bersaksi itu tidak sulit. Sebab harganya telah lunas dibayar. Telah dibeli. Karena engkau telah disembelih, hai anak domba. Dan oleh darahmu Tuhan telah membeli semua orang di muka bumi dari tiap-tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Sudah dibeli.
Jadi tugas kita mencari orang-orang itu yang ada di sekitar kita. Lalu kita katakan kepada iblis yang memiliki orang-orang itu, hei setan, ini kwitansi lunas saudaraku yang kau tawan itu. Lepaskan. Nah, kwitansinya itu salib Yesus. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Itu kwitansinya. Maka itu bersaksi menginjil itu mudah, tidak susah. Betul lah kata Kolose 2 13-15, kita sudah dibeli. Semua surat hutang kita sudah lunas, dipakukan di kayu salib itu. Jadi kita tinggal datang ambil, sudah dibayar. Bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini saya belum pernah menginjil ditolak orang. Belum pernah. Karena sudah dibayar. Saya cuma datang, ayo ikut, ayo ikut. Ikut mereka. Sungguh. Nah, apalagi ya, Injil. Ya, Injil itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan 4 hal. Ya, tolong catat. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Apa beritanya? 4 ini loh bentuk Injil itu. 1, air hidup. Yohanes 7:38 berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup. Wih, air hidup mengalir. Yang percaya kepada Yesus bukan seperti doktrin, tapi percaya yang seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, siapa manusia hidup gak butuh air? Orang mati aja butuh air. Jadi kalau saudara dan saya bersaksi dan menyatakan air, orang cari. 2, Injil itu terang dunia. Bayangkan, semua kehidupan butuh terang. Hanya 1-2 orang petapa biasanya nggak butuh terang. Betul? Nomor 3, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi semua orang pasti butuh garam karena untuk rasa dan kesehatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tertulis Injil itu kasih. Semua kehidupan membutuhkan kasih. Semua kehidupan. Saudara bayangkan. Maka itu, kalau sampai ada orang memberitakan Injil lalu ditolak orang, yang salah pasti pemberitanya. Kalau 4 hal ini yang kita nyatakan, tanpa bicara doktrin, tanpa bicara agama, maka semua orang membutuhkan Injil. Ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Air hidup, terang, garam, dan kasih. Wih, luar biasa, gampang. Nah, bagian terakhir. Setiap kali saya diminta untuk bicara tentang misi, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, saya selalu mengucapkan kalimat ini. Kegagalan misi yang paling fatal, ya penyebab gagalnya misi, perintah, amanat agung, yang paling fatal, karena dunia sudah terlanjur salah tahu Yesus itu dianggap orang Kristen. Serius saya berkata. Saya nggak tahu sampai kapan ini bisa berhasil. Tapi puji Tuhan, dalam hidup saya sampai hari ini, puji Tuhan, saya berhasil meyakinkan cukup banyak orang bahwa Yesus itu bukan orang Kristen dan dia bukan pendiri agama Kristen. Jadi begini kalimat ini.
Sebelum gereja berhasil meyakinkan dunia bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak beragama Kristen, maka ngomonglah Injil sampai berbusa mulut ini, dunia gak akan mau terima Yesus. Kalimat lain, sebelum gereja berhasil mengeluarkan Yesus dengan paksa dari kekristenan, maka kita akan terus gagal dan tetap gagal memberitakan Injil. Inilah kebenaran yang harus kita miliki dalam hidup kita. Mari kita masing-masing wajib menyerahkan nyawa kita untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, kalau kuota ini penuh, nah kita nggak tahu berapa jumlahnya. Itu rahasia Tuhan. Pokoknya yang penting kita bersaksi, kita menginjil, bukan mengkristenkan orang, tapi membawa orang untuk mengenal kebenaran itu. Maka orang-orang itu akan diselamatkan. Betul, roh agamawi membutakan gereja. Ngeri sekali. Ya, jadi kalau kita membawa agama Kristen, orang pasti menolak. Saudara. Ayo kita menjadi berkat. Jangan takut, Roh Kudus menyertai kita. Nah, jelas ya. Jadi nggak ada yang takut untuk bersaksi. Cuma menceritakan ulang kok. Nggak ngapain susah. Maka itu kalau saudara nggak pernah punya pengalaman khusus dengan Tuhan Yesus, nah itu agak sulit. Tapi ayo, perempuan Samaria yang jumpa Yesus nggak sampai 1 jam, hidupnya langsung berubah. Dan hari itu juga dia jadi penginjil. Lah kita ini jumpa Tuhan Yesus hari-hari, masa nggak punya bahan untuk menceritakan tentang dia? Maka itu saudara harus sadar, ya harus sadar. Sadar apa? Kalau kita gosip kok nggak habis-habis banyak, tapi kalau cerita Yesus kok sering kurang bahan, bertobat. Gitu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka itu saya ulangi lagi, sekarang atau tidak sama sekali, now or forever. Ayo kita menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.